A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara sekalian, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dalam satu acara, satu program yang insya Allah akan bermanfaat kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahi kita begitu banyak nikmat, begitu banyak kebaikan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Mulai dari nikmat wujud kita di dunia ini, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat beragama, nikmat Islam, dan nikmat iman yang ada dalam diri kita. Begitu juga kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berwilayah kepada para ma'sumin alaihimussalam. Karena itu selayaknya bagi kita, bahkan wajib bagi kita, baik itu secara rasional maupun agama, untuk mensyukuri atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ada banyak sekali cara untuk melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling ringan adalah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah, dan segala pujian-pujian yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun lebih dari itu, rasa syukur yang sesungguhnya yang seharusnya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara mentaati segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Dan ini adalah rasa syukur atau bentuk syukur kita kepada Allah dengan bentuk yang hakiki. Artinya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya apa? Tujuan dari diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang kita lakukan sebagaimana yang diwajibkan kepada kita, sebagian juga disunahkan, haruslah dengan tata cara, dengan cara sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para rasulnya, para nabinya untuk membimbing manusia guna melakukan ibadah-ibadah dan membimbing mereka untuk mendapatkan hidayah sehingga menjadi insan kamil. Insya Allah pada kesempatan kali ini pembahasan kita adalah berkenaan dengan fikih atau hukum-hukum fikih secara global saja. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan tersebut, saya akan membahas terlebih dahulu sekelumit berkenaan dengan Islam atau asas-asas Islam yang ada dalam Islam. Perlu kita ketahui bahwasanya Islam memiliki 3 unsur, di mana antara satu dengan yang lainnya itu tidak bisa dipisah. 3 unsur tersebut adalah akidah, kemudian fikih, dan akhlak. Adapun pembahasan akidah, insya Allah akan ada narasumber lainnya untuk menyampaikan atau membahas secara mendetail dan mendalam berkenaan dengan akidah. Akidah mencakup keyakinan kita manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan keyakinan kita berkenaan dengan al-ma'ad atau hari kiamat. Ini adalah 3 unsur pokok yang dibahas di dalam akidah. Tentunya dalam tiap poin keyakinan kita kepada at-tauhid atau Allah Subhanahu wa taala, tentang nubuwah dan tentang ma'ad, ini memiliki pembahasan tersendiri yang masing-masing memiliki bagian atau rincian masing-masing. Jadi keyakinan kita bukan hanya terbatas pada tauhid, nubuwah, dan al-ma'ad. Kemudian unsur yang kedua adalah berkenaan dengan fikih atau aturan syariat Islam yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian diajarkan kepada kaum muslimin. Adapun fikih sendiri memiliki bagian-bagian yang insya Allah nanti kedepannya akan kita bahas lebih detail lagi. Di antara pembahasan yang ada dalam fikih termasuk adalah pembahasan ubudiyah atau berkenaan dengan ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan seperti sholat, zakat, ibadah haji, jihad, dan lain sebagainya. Ada juga pembahasan fikih berkenaan dengan muamalah atau
misalnya melakukan proses jual beli dan lain sebagainya. Kemudian unsur yang ketiga atau unsur yang ketiga terakhir adalah unsur akhlak, di mana dalam pembahasan akhlak akan dibahas di dalamnya berkenaan dengan tata krama, sopan santun, baik itu secara personal maupun secara masyarakat. Tentunya agama kita menganjurkan atau bahkan mewajibkan kita umat Islam melakukan akhlak-akhlak yang karimah, akhlak-akhlak yang terpuji, dan melarang kita untuk memiliki akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya agama kita memiliki tiga unsur, yaitu tiga akidah, fikih, dan akhlak, di mana ketiga-tiganya ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Artinya ketika seseorang beragama, yaitu beragama Islam, maka seharusnya terdapat dalam dirinya tiga unsur tersebut. Dan perlu diketahui bahwasanya dalam berakidah, yaitu meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, kenabian Nabi Muhammad dan al-ma'ad, itu tidak dibenarkan untuk mengikuti siapapun, baik itu ulama besar maupun orang-orang yang mempengaruhi kita atau orang-orang yang alim menurut kita, sehingga kita anggap perkataan itu benar kemudian kita mengikutinya, tidak. Dan ada berbeda dengan perbahasan akidah. Dalam pembahasan fikih diharuskan bagi seorang yang bukan mujtahid dan bukan muhtad untuk mengikuti ulama yang memiliki kompeten dalam bidangnya. Insya Allah pada kesempatan selanjutnya akan kita lanjutkan pembahasan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.